Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aini. Saya Resti Maulansari. Dan saya Sandi Hidayatullah. Kami peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 20 Kelompok 4 dengan kelompok kecil 1. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis isu global, yaitu tentang korupsi. Pengertian korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah suatu tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan untuk keuntungan pribadi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis-jenis korupsi, di antaranya kerugian keuangan negara, penyuapan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan dalam kepentingan pengadaan, pemerasan, dan gratifikasi. Kemudian ada 4 langkah analisis korupsi. Di antaranya isu scan atau metode pentahelix, kemudian menepis isu metode USG, menganalisis isu sampai ke akar atau fishbone, selanjutnya menyusun alternatif penyelesaian isu atau metode SWOT. Isu scan atau metode pentahelix. Metode pentahelix adalah suatu bentuk cara mengatasi suatu masalah atau pengembangan program dengan melibatkan pihak-pihak dari berbagai sektor, di antaranya pemerintah, praktisi akademis, pelaku bisnis, media, dan masyarakat. Kemudian menepis isu atau metode USG. Kriteria USG diantaranya U atau urgensi, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut untuk diselesaikan. S atau seriousness, dilihat dari dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, dan membahayakan sistem atau tidak. G atau growth, dilihat dari seberapa mungkin isu tersebut menjadi berkembang, dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Kriteria USG dimulai dari sangat tidak USG sampai sangat USG dengan poin 1 sampai 5. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis isu sampai ke akar atau fishbone. Diagram fishbone adalah sebuah diagram yang menyerupai tulang ikan yang dapat menunjukkan sebab akibat dari suatu permasalahan. Diagram fishbone akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut. Masalah akan dipecahkan menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Kemudian menyusun alternatif penyelesaian isu, metode SWOT. SWOT merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi,
dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk memutuskan suatu strategi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis isu korupsi. Yang pertama adalah analisis isu SCAN atau metode Pentahelix. Ada 5 isu SCAN, yaitu government, business, academy, community, dan media. Untuk isu atau masalah dari setiap poin dapat kita lihat dari tabel berikut. Sebagai contoh, isu atau masalah pada poin government yaitu kejaksaan tetapkan 4 orang jadi tersangka kasus korupsi bansos sapi di Garut. Untuk isu masalah pada poin bisnis yaitu 3 tersangka korupsi pasar leles di Garut dijebloskan ke penjara. Untuk isu masalah pada poin akademi yaitu Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menetapkan mantan kepala sekolah SMK Negeri 53 Jakarta Barat berinisial W sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana BOS dan BOP. Kemudian menepis isu metode USG dapat kita lihat pada tabel berikut. Berisi isu atau masalah poin urgensi, seriousness, growth, dan total point. Isu atau masalah untuk poin yang pertama totalnya 12. Untuk poin yang kedua totalnya 12 juga. Untuk poin yang ketiga sama 12. Untuk poin yang keempat totalnya 9. Dan untuk poin yang kelima totalnya 9. Nah, sekarang kita akan menganalisis isu sampai ke akar atau yang disebut dengan diagram fishbone. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan korupsi yaitu pertama, faktor individu yang bersifat tamak, moral yang lemah atau mudah tergoda, dan memiliki gaya hidup yang konsumtif sehingga dapat menyebabkan seseorang untuk tergoda melakukan korupsi. Kemudian, faktor lingkungan. Di antaranya, kurangnya pemahaman anti korupsi, pendapatan yang tidak mencukupi, serta meraih dan mempertahankan kekuasaan. Kemudian, faktor organisasi. Di antaranya lemahnya sistem pengendalian dan pengawasan baik internal maupun eksternal, kurang transparan, serta kurangnya memadai sistem akuntabilitas instansi. Dan yang terakhir, faktor kebijakan, di antaranya lemahnya penegakan hukum anti korupsi. Selanjutnya yang terakhir, pemaparan mengenai alternatif pemecahan isu atau metode SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength adalah pemanfaatan sarana dan prasarana untuk melakukan penyelidikan kasus korupsi lebih dimaksimalkan lagi. Yang kedua, kelemahan atau weakness adalah edukasi berupa penyuluhan tentang dampak korupsi lebih dimaksimalkan lagi. Yang ketiga, peluang atau opportunity adalah penggunaan teknologi digital untuk mempermudah pengawasan sehingga dapat meminimalisir kesempatan untuk melakukan korupsi. Dan yang keempat, ancaman atau threat adalah meningkatkan hubungan atau relasi terhadap instansi terkait guna mempermudah dan mempercepat tindak pidana korupsi. Kesimpulan, berdasarkan alternatif penyelesaian terkait isu korupsi yang kami peroleh dari beberapa metode, kami menyimpulkan bahwa korupsi saat ini telah menjadi budaya di masyarakat Indonesia, faktor ekonomi, dan terdapatnya peluang menjadi faktor utama pemicu tindakan pidana korupsi. Dengan memberikan edukasi mengenai dampak korupsi dan juga meningkatkan pengawasan akan dapat meminimalisir tindakan korupsi. Namun,
Semua usaha tersebut akan menjadi sia-sia jika dalam diri setiap individu tidak dibekali dengan rasa integritas yang tinggi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.